Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Zahra Apriliya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yaksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum pada mata kuliah komputer akuntansi. Pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis, berurutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum juga sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bukti transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Sebelum kita membuat jurnalnya, sekarang pada menu akun di sini saya akan membuat kode-kode ini agar mudah digunakan saat membuat jurnal. Yang pertama caranya untuk kode ini kita drag, kita blok semua sampai beban lain-lain. Lalu di pojok kiri atas ini ada tempat kolom untuk menamai box. Kita ganti jadi kode. Nah, kemudian untuk nama akunnya, untuk salesnya, kita copy semua dari kode sampai kredit. Kemudian untuk semuanya itu harus sampai beban lain-lain, totalnya enggak. Kita ganti lagi jadi daftar underscore akun. Nah, itu juga berlaku untuk kode bantu. Kode bantunya juga nih, kita ganti namanya jadi kode underscore. Kemudian untuk semua salesnya kita ganti menjadi daftar underscore bantu. Nah, selanjutnya kita buka di menu jurnal umumnya. Kita akan membuat datanya dulu di sini. Yang pertama, datanya itu kita buka di data, kemudian data validation. Nah, untuk any value-nya diganti ke list, norblengnya di uncheck list, source-nya kita tulis sama dengan kode underscore akun. Nah, ini kita drag ke bawah karena kita membuat jurnal. Nah, setelah itu, untuk yang nama akunnya di sini, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk menggunakan rumus VLOOKUP itu ada dua cara, yang bisa menggunakan yang ada di formula, bisa menggunakan kita kayak manual bikin sendiri. Gitu. Sekarang kita coba yang pakai formula. Pertama klik formula, terus insert function, terus di sini kita pilih yang VLOOKUP. Oke. Nah, ketika udah muncul kayak gini, lookup value-nya itu bisa di klik kode akun yang sebelah sini. Nah, ini. Kemudian table array-nya kita bisa buka di sheet akun ini, di menu akun, terus kita pilih kode akun sama nama akunnya. Kita pilih sampai beban lain. Setelah itu, untuk index number-nya itu, kita tulis 2, karena menu akun itu adanya di sheet 2. Lalu untuk range lookup-nya ditulis false. Nah, ini udah kayak gini. Kita jangan lupa drag dulu buat ke semuanya. Nah, udah selesai. Kita sekarang langsung aja masuk ke transaksinya. Nah, untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 2 Desember 2020,
Terjadi pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar 500.000. Nah, kita langsung buat jurnalnya aja. Pertama, tanggalnya itu tanggal 2 bulan Desember 2020. Kan tadi jurnalnya itu beban sewa pada kas. Nah, beban sewa itu kodenya itu 6/300. Nah, ini udah langsung muncul namanya. Sama ya untuk yang kalau kas itu kodenya 1/110. Nah, itu kan kasnya. Nah, setelah itu keterangannya ditulis pembayaran sewa kantor. Nominalnya itu 500.000. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang selanjutnya itu adalah pada tanggal 5 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10.000. Pada tanggal 5 bulan 12 tahun 2000. Nah, untuk akunnya itu, untuk jurnalnya itu kas pada piutang dagang. Yang pertama kita kasnya di sini 1/110. Kemudian piutang dagang itu kodenya 1/130. Ya. Nah, untuk yang terakhir ini, karena tadi ada toko Alfatan, kita ganti dulu nih data validasinya. Pertama, seperti tadi caranya data validation. Kemudian, ini kode akun ini diganti jadi kode bantu. Nah, kita lihat nih di kode bantu, toko Alfatan itu kodenya P001. Sekarang kita masukin P001. Nah, ini kan belum diganti nih tadi filternya. Kita lihat di sini aja. Kan ini masih akun. Ini kita ganti jadi kode underscore bantu. Nah, setelah itu table array-nya kita lihat nih di kode bantunya. Nah, udah dituliskan jadinya udah kelihatan toko alfatannya. Nah, setelah itu untuk keterangannya ditulis aja penerimaan piutang. Nominalnya itu sebesar 10 juta rupiah. Oke, untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 membeli kendaraan seharga 12.500.000 dibayar secara tunai. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 10 2020. Nah, jurnalnya itu apa? Jurnalnya itu kendaraan pada kas.
Kendaraan itu kodenya 1/210. Nah, kemudian kas itu kodenya 1/110. Ya. Nah, untuk keterangannya bisa ditulis pembelian kendaraan operasional. Nominalnya 12.500.000. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di transaksinya, yaitu tanggal 15 Desember 2020 membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Kita tulis dulu tanggalnya, yaitu pada tanggal 15 bulan 12 2020. Nah, jurnalnya itu peralatan kantor pada lain-lain. Peralatan kantor itu kodenya 1/220. Terus utang lain-lain itu kodenya 2/200. 2/200. Nah, untuk keterangannya pembelian peralatan kantor. Nominalnya sebesar 10.500.000. Selanjutnya, untuk transaksi yang selanjutnya itu pada tanggal 19 Desember dibayar utang dagang kepada PT Sandal Perkasa sebesar 15 juta. Pada tanggal 19. Nah, jurnalnya itu utang dagang pada kas. Utang dagang itu kodenya 2/100. Nah, lalu kas itu kodenya 1/110.
Untuk keterangannya, pembayaran utang sebesar 15 juta. Nah, untuk transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 22 Desember 2020 diterima pembayaran piutang dari toko Arahma sebesar 10 juta. Tanggal 22 Desember. Jurnalnya, jurnalnya itu kas pada piutang dagang. Kas itu 110 kodenya. Terus piutang dagang itu kodenya 1/130. Nah, keterangannya itu penerimaan piutang. Saldo nominalnya itu 10 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi selanjutnya itu ada pada tanggal 23 Desember 2020, yaitu dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Kita tulis dulu tanggalnya. 23 Desember 2020. Jurnalnya itu beban listrik dan telepon pada kas. Beban listrik dan telepon itu kodenya 6/200. Kas itu 1/110. Untuk keterangannya itu pembayaran listrik dan telepon. Nominalnya 150.000. Selanjutnya, yang terakhir, transaksi terakhir, yaitu pada tanggal 25 Desember 2020, pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Statistik tanggalnya tanggal 25. Jurnalnya itu gaji karyawan pada kas. Gaji karyawan itu kodenya 6/100. Kasnya 1/100. Keterangannya kita tulis gaji karyawan. Jumlahnya itu 2 juta.
Udah selesai deh. Jadi ini adalah jurnal umum yang menggunakan uh, Excel. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi karena saya masih dalam proses belajar. Kurang lebih, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.